Dokter jenius. Tuan Hongbei. Kak. Rumah keluarga Paman Hongbei diisolasi. Kata para penduduk, karena mereka terkena penyakit menular. Seru Chunli dengan wajah bahagia. Oh itu. Kakak tadi sudah dengar sayang. Ucap si Yue sambil membelai kepala gadis kecil itu. Benarkah? Kak, aku senang melihat mereka mendapat hukuman dari dewa. Kata gadis itu dengan gembira. Si Yue dan kawan-kawan hanya bisa tersenyum. Ya sudah, ayo kita masuk. Ajak Nyonya Meira. Mereka segera masuk ke dalam rumah. Sedangkan di sisi lain seorang pria muda dan tampan yang berada di sebuah ruangan yang megah, sedang berbicara pada beberapa orang yang berada di hadapannya. Jadi kalian tidak menemukan mereka? Serunya dengan marah. Ampun Yang Mulia. Kami sudah mencari di seluruh penjuru kota, namun kami tidak menemukan mereka. Ucap salah satu dari pria yang berada di hadapan pria muda itu. Bodoh kalian. Apakah tidak ada satu petunjuk pun yang bisa menunjukkan keberadaan mereka? Ucapnya marah. Ampun Yang Mulia. Kami sudah berkeliling kota ini, namun tak satu pun petunjuk kami dapatkan. Jawab pria tadi. Mendengar ucapan pria di depannya, terlihat kalau pria itu menahan kemarahan di dalam dadanya. Hanya pada merekalah aku bisa menemukan keberadaan keluarga dari Tuan Hongdan. Ucap pria itu dengan wajah sedih. Dia putra mahkota kerajaan Long. Pria muda dan tampan yang selalu mengutamakan kesejahteraan para penduduknya. Sang raja sangat bangga dengan sifat putra yang satu ini, sifat yang penuh kasih sayang pada penduduk, juga perhatiannya pada kerajaan. Kau pengawal Han. Kau selidiki kematian dari tabib Hong dan, aku ingin kabar itu aku dapatkan besok pagi. Dan kau pengawal Mei. Aku minta kau menyelidiki kehidupan dari tabib Hongbei. Dari sejak dia remaja sampai saat ini. Dan awasi terus rumahnya. Kalau dia keluar, ikuti dia. Dan selidiki apa saja yang dia lakukan, terutama sebelum kematian Tuan Hongdan. Ucap putra mahkota dengan tegas. Baik Yang Mulia. Ucap pengawal bayangan serempak. Mereka segera pergi dengan cepat dari tempat itu. Sedangkan putra mahkota kerajaan Long, yaitu Pangeran Long San, berjalan keluar istananya setelah melihat para pengawal bayangannya hilang. Dia berjalan bersama pengawal pribadinya ke arah ruang kerja raja. Saat sampai di sana, dia bertemu dengan Kasim Li. Kasim kepercayaan raja. Salam sejahtera putra mahkota San. Sapa Kasim dengan hormat. Salammu aku terima Kasim Li. Apakah ayahanda sibuk? Ucapnya datar. Beliau sedang berada di ruangan sudah sejak tadi Yang Mulia. Ucap Kasim penuh hormat. Kalau begitu katakan aku ingin menghadap. Ucap putra mahkota. Tak lama terdengar suara lantang Kasim memberitahukan kalau putra mahkota ingin menghadap. Terdengar suara lembut namun tegas dari dalam ruangan itu. Setelah memperoleh izin raja, perlahan putra mahkota masuk ke dalam ruangan. Ketika siapa di dalam, terlihat raja sedang bekerja. Salam sejahtera ayahanda. Sapa putra mahkota dengan sopan. Putra mahkota. Tumben kau datang ke ruangan ayah. Ucap raja sambil menatap sang putra. Ada sesuatu yang hamba ingin tanyakan dan diskusikan dengan Yang Mulai. Jawab putra mahkota. Melihat keseriusan putranya, raja tersenyum. Duduklah. Lalu kau ceritakan ada masalah apa? Ucap raja dengan sabar.
Pangeran Sang segera melangkah ke arah kursi yang ada di depan sang raja. Dia segera duduk berhadapan dengan sang ayah. "Sekarang ceritakan, ada apa?" "Sepertinya masalahnya serius sekali," kata raja. "Benar sekali ayah. Ananda hanya ingin bertanya soal kasus terbunuhnya tabib Hongdan," ucap putra mahkota perlahan, sebab dia takut raja akan marah. Terlihat wajah raja dewasa kaget mendengar ucapan putra mahkota. "Kasus tabib Hongdan. Kenapa kau tanyakan masalah pengkhianat itu putra mahkota?" tanya raja dengan wajah terlihat agak tak senang. "Maaf ayah. Sebelumnya Ananda minta maaf kalau Ananda membuka lembaran hitam Oeng hianat itu. Ananda hanya ingin mengetahui masalah ini, ayah. Apa benar dia ingin memberontak? Bukankah dia merupakan tabib terpercaya kerajaan ini? Dan dia cukup lama menjadi kepala rumah sakit kerajaan." Jawab putra mahkota Long San hati-hati. "Benar katamu nak. Tapi dia terbukti membuat bahan peledak hingga menewaskan dia sendiri." Jawab sang raja. "Tapi ayah, apakah kejadian saat itu memang suatu kebenaran? Atau ada seseorang yang sengaja ingin memfitnah tabib Hongdan?" Ucap putra mahkota lagi. "Apa maksudmu?" ucap raja kaget. Akhirnya, putra mahkota menceritakan tentang pertemuan dia dengan sekelompok pemuda yang sedang membahas masalah kejadian itu. Dia juga mengatakan kesalahan raja yang tidak menyelidiki kebenaran yang sesungguhnya. Hanya saja ucapan si Yue yang mengutuk raja, tidak diucapkan oleh putra mahkota Long San. Tabib Bei. Bukankah Tabib Bei adalah tabib yang masuk ke dalam rumah sakit istana setelah kematian Tabib Hong? Dan seingat ayah, dia yang melaporkan Tabib Hong sebagai orang yang ingin memberontak," kata raja. "Tapi saat itu apakah ayah menyuruh seseorang untuk menyelidiki kebenaran laporan Tabib Hong Bei?" tanya putra mahkota lagi. "Tidak, ya dewa. Benar kata mereka, ayah tidak menyuruh orang untuk menyelidiki masalah itu. Saat itu ayah sedang khawatir saat bundamu sakit parah. Dan seingat ayah, saat itu tabib Hongdan sedang membuat ramuan untuk bundamu. Karena kekalutan itulah ayah hanya menyuruh orang untuk menggeledah rumah kediaman tabib Hongdan. Dan yang ayah tahu kalau saat rumah mereka digeledah, para pengawal menemukan batu hitam bahan peledak itu di rumah tabib Hongdan." Jawab raja. "Bisa saja ada orang yang sengaja menaruh bahan itu di rumah mereka ayah." Ucap putra mahkota lagi. "Ya dewa. Jika benar itu hanya fitnah, betapa berdosanya ayah nak. Ayah telah menghukum orang yang tak bersalah." Ucap raja dengan perasaan menyesal. "Tapi semua belum tentu benar ayah. Izinkan Ananda menyelidiki kembali masalah ini." Jawab putra mahkota. "Baiklah putra mahkota. Ayah beri izin kau menyelidiki kembali masalah ini." Jawab sang raja. "Terima kasih ayah. Ananda akan mencari bukti kebenaran ini." Ucap putra mahkota. "Lalu kau tahu siapa mereka? Maksud ayah para pemuda yang kau temui itu?" tanya raja lagi. "Hamba juga tidak tahu ayah. Tapi sepertinya merekalah yang telah menyelamatkan keluarga tabib Hongdan." Jawab Pangeran Long San. "Apakah mereka rakyat kerajaan ini?" tanya sang raja sambil menatap putranya. "Sepertinya bukan, tapi entahlah ayah." Ucap putra mahkota. Setelah berbincang sebentar dengan sang ayah, putra mahkota segera keluar dari ruang kerja raja. Sedang di tempat tabib Hong Bei.
Terlihat kedua putranya sudah semakin parah, badan mereka sudah semakin busuk, hingga menimbulkan bau yang tak sedap dan teramat menjijikkan. Sang istri hanya bisa menangis setiap hari. Melihat sang istri dan keadaan putra-putrinya membuat Tuan Hong Bei frustasi. Pagi ini dia bersama sang istri duduk bersama di kamar putra mereka. Kasihan mereka, apa yang harus aku perbuat sekarang untuk menyembunyikan mereka? Ucap Tuan Hong Bei dengan sedih. Suami, kenapa keluarga kita harus menanggung penderitaan ini? Ucap sang istri putus asa. Tabib Hong Bei hanya bisa diam saja tanpa bisa menjawab pertanyaan sang istri. Setelah selama beberapa minggu ini dia bersama keluarganya, dia pun menyadari kalau dia dan sang istri tidak tertular penyakit itu. Bukankah kalau ini penyakit menular, dia sudah pasti akan tertular juga. Menyadari masalah itu, dia pun merasa curiga. Jangan-jangan penyakit ini bukan penyakit menular. Istriku, sebelum anak kita mengalami sakit seperti ini, pergi kemana mereka? Ucapnya sambil memandang sang istri. Mendengar pertanyaan dari sang suami, Nyonya Hong Bei baru teringat kalau putra-putrinya sakit setelah bertemu dengan keluarga Hong Dan. Ya dewa, kenapa baru sekarang kita ingat itu suamiku? Benar katamu, saat itu mereka baru pulang dari rumah kakak iparmu. Ucap sang istri dengan penuh kebencian. Terlihat kemarahan di matanya. Kakak ipar. Ucap Tuan Hong Bei tak mengerti. Itu istri dari Tuan Hong Dan. Ucap sang istri penuh kemarahan. Mendengar ucapan sang istri, Tuan Hong Bei mengkerutkan dahinya. Untuk apa mereka menemui R itu? Serunya dengan nada marah. Dia masih ingat, beberapa minggu yang lalu dia telah menghajar putra pertama perempuan itu karena telah menghajar putra ketiganya. Dan dia sengaja menghajar pria muda keponakan itu hingga menghancurkan dentiannya. Kata mereka, mereka ke sana untuk menghajar teman dari putri kecil R itu. Tapi entah kenapa, sepulang dari rumah mereka menderita penyakit seperti ini. Jawab sang istri dengan penuh kebencian. Brengsek. Pasti merekalah penyebabnya. Seru Tuan Hong Bei dengan marah. Dia segera berdiri dan keluar dari kamar itu. Kau mau kemana suamiku? Seru sang istri dengan wajah cemas. Aku akan mencari mereka. Mereka harus bertanggung jawab pada anak kita. Serunya sambil berjalan keluar rumah. Karena dia seorang tabib, maka dia diperbolehkan keluar dari rumahnya dengan alasan mencari obat untuk putra-putrinya. Setelah melapor pada penjaga kalau dia akan mencari obat, dia keluar dari pintu gerbang kediamannya. Dia membawa beberapa pengawalnya pergi ke rumah Nyonya Meira, sang kakak ipar. Dengan menaiki kuda miliknya, dia segera pergi. Karena perasaan marah dan kesal, dia memacu kudanya dengan cepat. Sang pengawal hanya bisa mengikuti perbuatan dari sang pemimpin. Tak sampai 1 jam perjalanan, dia telah sampai pada rumah sederhana milik sang kakak ipar. Ketika sampai di sana, dia melihat keadaan rumah itu sepi. Dengan kemarahan sudah berada di atas ubun-ubun, dia berteriak, murahan keluar kalian. Teriaknya dengan lantang. Si Yue dan kawan-kawan yang sedang berlatih bersama Murong terkejut mendengar teriakan yang disertai tenaga dalam itu. Mereka langsung menghentikan latihannya dan buru-buru keluar rumah. Sampai di dapur,
mereka berjumpa dengan sang ibu dan Chunli yang juga akan keluar. "Siapa orang yang berteriak itu, ibu?" tanya Murong pada sang ibu. "Entahlah, nak. Ibu juga tidak tahu, tapi jika mendengar suaranya, sepertinya dia paman Hong Bei," jawab sang ibu. "Ayo kita lihat, Bu," ajak Murong pada sang ibu. Akhirnya mereka semua keluar saat mendengar teriakan kembali pria itu dari luar. Dan benar saja, ketika mereka sampai di depan rumah, terlihat sang paman sedang duduk di atas kudanya dengan wajah marah. Namun beda dengan Tuan Hong Bei sendiri. Ketika melihat sang kakak iparnya keluar dari rumahnya bersama kedua anaknya dan 5 orang asing berada di belakang mereka, dia sampai tercengang dan kaget tak percaya melihat sang kakak ipar. Bagaimana tidak? Wajah itu sekarang terlihat semakin cantik dan terlihat muda. Sedangkan anak laki-laki yang sudah dia rusak dentiannya, sekarang berdiri dengan gagah di depannya. Tidak ada penampilan pria sakit-sakitan seperti orang yang sudah menjadi sampah. Terlihat pria itu muda, kuat dan tampan. Perpaduan sang kakak yang tampan dengan istrinya yang cantik. Melihat keadaan mereka, Tuan Hong semakin marah karena iri. Sebab istrinya tak secantik wanita di depannya, dan putra-putrinya tidak ada yang secantik dan setampan anak dari sang kakak. Wah! Ternyata Tuan Besar Hong Bei tabib kerajaan yang datang. "Maaf Tuan. Kami tidak siap menyambut Anda," ejek Murong dengan sinis. Mendengar ucapan Hong Murong membuat Tuan Hong Bei tersadar dari pesona mereka. "Brengsek! Apa yang kalian lakukan pada putra dan putriku, ha?" teriak Tuan Hong Bei dengan wajah marah. Mendengar ucapan dari Tuan Hong Bei, Murong terkejut dalam hati. "Memangnya kenapa dengan mereka?" ucap Murong dalam hati. "Loh, kenapa Anda menanyakan itu pada kami? Ada hubungan apa penyakit putra-putri Anda dengan keluargaku?" ucap Hong Murong dengan wajah heran. Benar-benar heran. Bedebah. "Jangan berpura-pura tidak tahu, kalian telah menyihir anakku dengan penyakit menular itu kan?" teriaknya marah. "Menyihir? Tunggu. Anda ingin memfitnah kami lagi dengan tuduhan sebagai penyihir? Apakah Anda tidak salah, jika aku memang bisa ilmu sihir atau menyihir putra Anda, jika memang seperti itu bukan baru sekarang aku melakukannya. Tapi di saat Anda menghajarku dengan keji dan sengaja merusak dentianku, apakah tidak saat itu saja aku membuat Anda menderita dengan ilmu sihirku?" ucap Murong dengan bada mengejek. "Bedebah. Dasar anak pemberontak, kau berani melawanku, ha?" teriaknya marah. "Apa yang harus aku takutkan Tuan? Kami anak pemberontak atau tidak Tuanlah yang tahu, kami tahu. Andalah yang memfitnah ayahku dengan fitnah keji seperti itu, Andalah yang memasukkan barang-barang itu ke dalam rumah kami. Dengan cara bersekongkol dengan pelayan rumah yang telah kau sogok dengan kekayaan," jawab Hong Murong. Mendengar ucapan Hong Murong, Tuan Hong Bei terkejut. Terlihat wajahnya memucat. Bukan saja Tuan Hong Bei, tapi ibu dan kelompok si Yue kaget juga. Kenapa baru sekarang Murong mau mengatakan itu? Kenapa kemarin dia diam saja? Brengsek! Kau jangan memfitnah diriku. Kalau kau kulaporkan, kau bisa masuk penjara, seru Tuan Hong Bei marah. Namun masih terlihat kecemasan di wajahnya. Hahaha. Fitnah atau kebenaran Andalah yang tahu.
Apakah Anda pikir saat Anda tengah malam bersekongkol dengan pamanmu memasukkan barang itu ke rumah kami, Anda menganggap tidak ada yang tahu? Ucap Murong dengan wajah sedih dan sinis. Murong. Kau. Ucap sang ibu sambil menatap Murong tak percaya. Maaf ibu. Maaf, Murong tidak mengatakan itu pada ibu. Saat itu Murong tidak menyangka kalau paman. Ah maaf, Tuan Hongbei tega berbuat jahat pada kita. Aku pikir paman Maaf, aku lupa lagi, Tuan Hongbei yang merupakan adik dari ayah Hong dan akan memberi bantuan pada kita sebagai saudara saat kematian ayah. Tapi alangkah terkejutnya Murong, saat beberapa hari kemudian, barang yang dibawa masuk Tuan Besar Hongbei dan pamanmu adalah barang yang membuat kita keluar dari rumah kita, dan hidup di jalanan, dan kita dianggap seorang pengkhianat kerajaan. Maafkan aku ibu. Ucap Hong Murong dengan wajah sedih dan menatap Tuan Hongbei penuh kebencian. Murong. Ucap sang ibu tak percaya. Maafkan Murong bu. Ucap pria itu sambil memeluk sang ibu. Chunli yang berada di sebelah Si Yue menggenggam erat tangan Si Yue. Melihat itu, Si Yue menoleh khawatir ke wajah gadis kecil itu. Terlihat dia menangis. Si Yue segera membalas menggenggam erat tangan mungil itu. Kenapa saat itu kau tidak memberitahukan pada mereka? Tanya sang ibu. Mana mungkin mereka percaya ibu? Kita tidak punya bukti, dan siapa yang akan mempercayai ucapan seorang anak pengkhianat? Jawab Murong yang kini menatap sang ibu. Hahaha. Kalau memang semua itu aku yang melakukannya, lalu mau apa kalian? Apa yang akan kalian lakukan padaku? Apakah kalian akan melaporkan diriku? Hahaha. Tanpa bukti siapa yang akan mempercayaimu anak sialan? Teriak Tuan Hongbei dengan wajah sinis. Kau memang pria menjijikkan Hongbei. Seru Nyonya Maira marah. Hahaha. Sebenarnya semua ini salah ibumu dan ayahmu, Murong. Andai saja ibumu mau menerima cintaku, dan ayahmu tidak mencari perhatian semua orang, kejadian ini tidak akan terjadi. Kata Tuan Hongbei sinis. Dasar iblis. Untung aku menolak cintamu. Andai aku memilihmu menjadi suamiku, mungkin aku akan hidup penuh penyesalan menjadi istri dari pria brengsek sepertimu. Kau tahu, kakakmu bukan orang yang bersifat sombong sepertimu. Dia memang seorang pria yang bertanggung jawab pada keluarga dan kerajaan. Dia dengan tulus mengabdi pada kerajaan, tapi karena kebiadapanmu lah dia mati. Dan aku tahu kalau yang memberi bahan peledak di kuali obat adalah kau. Malam sebelum kejadian meledak kuali obat yang menewaskan suamiku, aku melihatmu keluar dari ruang kerja suamiku. Bukankah begitu Tuan Hongbei? Ucap Nyonya Maira dingin. Oh, ternyata kau tahu itu kakak ipar. Tentu saja itu aku. Aku ORG mengambil kunci ruang obat miliknya. Dengan sedikit menyuap penjaga, aku bisa masuk ke dalam ruang pribadi kakak. Aku hebatkan. Tapi kenapa kau tak melaporkan pada raja? Ucapnya dengan sombong. Apakah karena kau tidak ada bukti? Oh, kasihan. Dasar manusia rendahan, kalian pikir bisa membawaku ke dalam penjara, mimpi. Ucapnya sombong. Suatu saat kau akan merasakan dinginnya ruang penjara Tuan sombong. Ucap Murong dengan wajah marah. Tanpa mereka sadari, Si Yue sudah merekam semua percakapan mereka dengan batu dewa. Mereka tak menyadari, besok percakapan mereka akan sampai di telinga sang penguasa. Pengawal.
Tangkap mereka semua, teriaknya dengan sombong. Dengan sigap para pengawal Tuan Hong Bei mengepung keluarga Tuan Hong dan Si Yue Geng. Tak berapa lama terlihat Murong dibantu Feng Sun dan Chan Xin melawan beberapa pengalaman Tuan Hong Bei. Dan dalam sekejap saja, mereka telah jatuh dengan luka di tubuh mereka. Brengsek. Ternyata kalian hebat juga, baik aku akan meladeni kalian semua. Ucapnya sambil melompat dari atas kudanya. Melihat pria itu turun sendiri dan ingin menghajar Murong, Si Yue segera berkata, "Kalian bertiga mundur dulu." Ucap Si Yue sambil berjalan ke depan menghadapi Tuan Hong Bei. Mendengar ucapan Si Yue, Murong, Chan Xin dan Feng Sun segera mundur. "Kau, siapa kau?" Ucap Tuan Hong Bei sambil menatap Si Yue dari atas ke bawah. "Siapa aku Anda tidak perlu tahu itu. Sekarang mari kita selesaikan masalah ini." Jawab Si Yue. "Oh, ternyata kalian teman dari keluarga ini. Kalau begitu tak perlu basa-basi lagi, terimalah seranganku." Seru Tuan Hong Bei lalu segera melancarkan serang mematikan. Akhirnya perkelahian pun terjadi antara Tuan Hong Bei dengan Si Yue. Perkelahian tangan kosong pun terjadi. Terlihat kalau ternyata Tuan Hong Bei seorang kultivator selain seorang alkemis. Dari tangan kosong akhirnya berlanjut dengan menggunakan senjata. Dan ternyata kekuatan mereka hampir seimbang. Udahan dulu ya. Aku lanjut besok lagi. Jangan lupa, like, vote, dan konennya aku tunggu. Bersambung. Episode sebelumnya. Pembalasan dimulai 2. Episode berikutnya. Tabib Hong Bei. Dokter Jenius. Tabib Hong Bei. Oh, ternyata kalian teman dari keluarga ini. Kalau begitu tak perlu basa-basi lagi, terimalah seranganku. Seru Tuan Hong Bei lalu segera melancarkan serang mematikan. Akhirnya perkelahian pun terjadi antara Tuan Hong Bei dengan Si Yue. Perkelahian tangan kosong pun terjadi. Terlihat kalau ternyata Tuan Hong Bei seorang kultivator selain seorang alkemis. Dari tangan kosong akhirnya berlanjut dengan menggunakan senjata. Dan ternyata kekuatan mereka hampir seimbang. Namun Si Yue bisa melihat ada celah di gerakan Tuan Hong Bei. Denga. Cepat Si Yue menendang lengan Tuan Hong Bei hingga pedang di tangannya terhempas dan jatuh ke tanah. Tendangan Si Yue mengakibatkan tangan kanan Tuan Hong Bei patah. Bukan itu saja, kaki Si Yue yang lain melesat dengan indah menendang punggung Tuan Hong Bei. Gerakan indah itu berakhir dengan lompatan melingkar dan jatuh dengan indah kembali di dekat Nyonya Meira. Terlihat Tuan Hong Bei jatuh terhempas di tanah. Dengan wajah mencium tanah. Terlihat wajahnya terluka dan dia mengeluarkan seteguk darah keluar dari mulutnya. "Sialan kau brengsek. Jangan bangga dulu, kau lihat apa ini." Ucapnya sambil berdiri dari tanah. Tak lama seekor burung nasar, burung pemakan bangkai, telah berdiri di dekatnya. Dan burung itu terlihat sangat buas. "Kau takut?" ucapnya dengan bangga. "Jangan harap kau lepas dari tanganku, hahaha." Ucapnya dengan bangga. "Kami takut," ucap Si Yue sambil tersenyum licik. Dan ternyata yang ingin menghadapi burung itu adalah si harimau Mangli. Tiger segera melompat dari leher Si Yue. Pria kecil itu terlihat berjalan pelan dan berdiri di depan Tuan Hong Bei dan burung nasar. Melihat hewan kecil itu, Tuan Hong Bei tertawa liar. Dia tertawa menghina pada Tiger. "Kau, hahaha, ini makhluk kontrakmu.
Hahaha. Kau izin memberi makan hewan kontrakku. Ucap Tuan Hong Bei dengan nada meremehkan dan menghina. Dasar bodoh. Ucap Si Yue datar. Baiklah, memang burungku belum aku beri makan beberapa hari ini. Biar dia mendapatkan makanan darimu. Dak, ayo habiskan hewan itu. Ucapnya lantang. Mendengar ucapan Tuan Hong Bei, Si Yue hanya tersenyum sinis. Namun setelah kalimat terakhir dia ucapkan, tiba-tiba terlihat seekor harimau yang besar di depan mereka. Harimau yang besarnya 2 kali lebih besar dari harimau roh biasa. Lebih besar daripada gajah. GGRRAAU. Tiger meraung sambil mendongak kepalanya dengan bangga dan sombong. Melihat semua itu, burung nasar yang tadinya berdiri dengan bangga tiba-tiba terlihat badannya gemetar ketakutan. Dia langsung menekuk tubuhnya dengan badan gemetar. Bukan hanya burung nasar yang terkejut melihat perubahan itu, tapi keluarga Nyonya Meira menganga dengan wajah pucat. Tak terkecuali Tuan Hong Bei yang berada di depan Si Yue. Kenapa kau terdiam, Tuan Hong Bei? Ucap Si Yue yang lantang menyadarkan dia dari sikap terkejutnya melihat penampilan Tiger. Buru-buru dia memperbaiki sikapnya. Terlihat senyum sinis di wajah sombongnya. Kau pikir dengan badan besar hewan kontrakmu akan membuat kami terkejut dan takut? Cih, badan saja yang besar. Belum tentu hewan kontrakmu bisa mengalahkan hewan kontrakku. Ucapannya dengan bangga. Kalau begitu suruh hewan kontrakmu maju. Jangan bersikap takut seperti itu, memalukan sekali. Ucap Si Yue dingin. Sombong. Baik, Dak. Hajar harimau itu, bunuh dia untukku. Ucapnya lantang. KKAAK. Terdengar teriakan burung nasar itu, sebelum dengan terpaksa maju melawan Tiger. Dan perkelahian tak seimbang pun terjadi. Bagi Tiger menghadapi hewan seperti burung nasar bukan tandingannya. Hanya beberapa pertarungan saja, burung nasar itu jatuh dengan kepala putus dari badannya. Setelah menggelebar beberapa kali, burung itu diam untuk selamanya. Melihat itu, Tuan Hong berteriak dan mendekati burung yang sudah lama jadi hewan kontraknya itu mati mengenaskan. Setelah memegang sebentar kepala yang terpisah dari badannya, Tuan Hong Bei menatap Si Yue dengan kemarahan. Kau telah membunuh hewan kontrakku, kau harus menerima balasan dariku. Ucapnya dengan marah. Bukankah itu sudah wajar dalam pertarungan? Jawab Si Yue datar. Kalau begitu aku akan membalas kematiannya. Lakukan kalau kau bisa. Jawab Si Yue. Terlihat Tuan Hong Bei membuat kuda-kuda. Tiba-tiba angin berhembus dengan kuat. Tiger. Menyingkirkah? Ucap Si Yue. Baik Yue. Jawab Tiger. Tiger segera menyingkir dan berjalan ke arah kelompok sahabat Si Yue. Lalu tiduran di dekat mereka sambil menatap Si Yue yang sedang melawan Tuan Hong Bei. Kini terlihat tangan Tuan Hong Bei diangkat. Tak lama angin yang berhembus kencang bersatu di tangan Tuan Hong Bei membentuk bola angin. Melihat itu, Si Yue segera mengangkat tangannya. Terlihat gumpalan air dengan mengeluarkan cahaya perak berada di tangan Si Yue. Dan saat Tuan Hong Bei melepaskan gumpalan angin menuju arah Si Yue dengan keras, Si Yue segera menyatukan tenaga dalamnya yang sudah terbentuk, dan menghantam kekuatan Tuan Hong Bei. DUUAARR. Ledakan keras mengguncang tempat itu. Terlihat asap tebal membungkus kedua orang yang saling bertempur. Dan setelah asap menghilang,
terlihat Si Yue masih tegak berdiri. Walaupun terlihat wajahnya memucat dan di sudut bibirnya terlihat ada sedikit darah. Sedangkan Tuan Hongbei sendiri terlihat terjatuh dan memuntahkan beberapa kali darah seger dari mulutnya, dan tak lama dia jatuh pingsan. Sepertinya dia terluka parah. "Yue," seruan Pangeran Luoyi yang sejak tadi sudah cemas. "Yue," seru ketiga temannya. Mereka segera berlari mendekat. Begitu juga Tiger yang sudah melompat mendekati si Yue terlebih dahulu. "Yue, kau tidak apa-apa," ucap Tiket sambil menjilati darah di pipi dan sudut-sudut mulut si Yue. "Aku tidak apa-apa Tiger," ucap si Yue sambil mengusap kepala Tiger yang terlihat cemas. "Yue, kau tidak apa-apa kan?" tanya Pangeran Luoyi dengan cemas. Dia memeriksa si Yue dari atas sampai bawah. "Aku tidak apa-apa kak," ucap si Yue pelan. Pangeran Luoyi segera memeluk si Yue. "Syukurlah," ucapnya dengan lega. Begitu juga ketiga temannya segera memeluk si Yue dengan penuh sayang. "Aku tidak apa-apa," ucap si Yue, menenangkan hati mereka. Setelah itu mereka menatap tubuh Tuan Hongbei yang pingsan. Si Yue segera melihat pada pengawal yang sudah siuman. Sudah ada 4 orang yang terlihat masih sehat. Mereka memang hanya dibuat pingsan, namun ada juga yang terluka. "Kalian bawa teman dan tuan kalian pulang," ucap si Yue dengan wajah dingin. "Baik tuan," jawab mereka serempak, namun dengan wajah takut. Dengan cepat mereka membawa tuan dan teman mereka kembali ke rumah kediaman Tuan Hongbei. "Nak si Yue, kau tidak apa-apa kan?" terdengar suara lembut dari Nyonya Meira. "Ibu, si Yue tidak apa-apa kok," jawab si Yue. "Kalau begitu ayo kita masuk," ajak Nyonya Meira. Mereka pun segera masuk ke dalam rumah. Sebelum melangkah masuk, si Yue menatap sebentar ke arah pohon besar yang berada agak jauh dari tempat mereka. Cahaya matahari yang hampir tenggelam dan ditambah dengan awan yang menutupinya membuat cuaca agak redup. "San, kenapa dia menatap kemari?" ucap salah satu orang yang sejak tadi memperhatikan kejadian di rumah Nyonya Meira. "Entahlah. Gila, kekuatan pria muda itu sangat kuat. Apalagi hewan kontraknya itu. Aku belum pernah melihat hewan tang sebesar itu, dan hewan itu bisa beweraibah menjadi hewan yang sangat imut," ucap Oria satunya. "Benar sekali. Aku tak pernah menyangka kalau di leher gadis itu adalah seekor hewan yang sangat buas. Aku pikir itu hiasan baju," jawab sang teman. "Lebih baik kita segera melaporkan ini pada Yang Mulia," ucap orang yang ditanya. "Tadi. Benar. Ayo kita pergi," ucap sang kawan. Tak lama kedua orang itu berkelebat dengan cepat pergi meninggalkan tempat itu. Mereka langsung pergi ke tempat istana putra mahkota. Sedangkan si Yue sendiri masuk ke dalam rumah Nyonya Meira dengan semua penghuni rumah. Ketika sampai di dalam, si Yue berpamitan ingin memulihkan kekuatannya dengan bermeditasi. "Maaf, aku pergi dulu untuk beristirahat. Kalian berlatihlah tanpa diriku," ucap si Yue. Melihat keadaan si Yue, Pangeran Luoyi sangat cemas. "Yue, kau tidak apa-apa kan?" ucapnya. "Aku tidak apa-apa kak. Tapi maaf. Biarkan aku sendiri dulu, aku ingin memulihkan kekuatanku," ucap si Yue. Mendengar perkataan si Yue, Pangeran Luoyi tahu mau kemana si Yue. "Baiklah, kau istirahat dulu,"
Nanti kami akan kembali berlatih. Ucap Pangeran Luoyi sambil mengusap kepala si Yue. Akhirnya si Yue masuk ke kamarnya. Setelah ada di dalam kamar, si Yue langsung masuk ke dalam ruang dunia teratai. Sesampainya di sana, dia segera meminum air suci dan air jiwa. Dan langsung bermeditasi. Sebenarnya, si Yue mengalami luka dalam, tapi karena takut para sahabatnya cenas, si Yue berusaha menyembunyikannya. Untunglah tidak terlalu parah. Dengan berkultivasi dan mencerna kekuatan dari air suci dan air jiwa di dalam tubuhnya, si Yue bisa menyembuhkan sendiri luka dalamnya. Si Yue takut kekuatan jiwanya sempat terganggu dengan pertempuran tadi. Setelah merasakan luka dalamnya sedikit membaik, si Yue membuka matanya. "Kui, kita keluar dulu," ajak si Yue pada Feng Kui. "Baik Yue," jawab Feng Kui. "Aku ikut juga Yue," ucap Tiger. Jawab si Yue. "Hati-hari Yue, aku tidak bisa keluar bersamamu. Aku memperbaiki ruang teratai yang semakin bertambah. Jadi kau harus menjaga dirimu sendiri. Kalau bisa jangan bertarung dulu. Sebab kau belum sembuh benar." Nasihat Xiao Tu. "Iya, aku tahu. Aku cuma sebentar kok." Kawan si Yue. "Jaga dia Tiger, Feng Kui. Aku mengandalkan kalian. Tapi kalau ada apa-apa panggil aku," ucap Xiao Tu lagi. Kedua hewan kontrak si Yue hanya menganggukkan kepala mereka. "Tunggu sebentar Wui, Tiger. Aku akan ganti baju dulu," kata si Yue sambil berlari ke arah istana. Tak berapa lama, dia sudah memakai baju dan celana hitam. Dan mereka pun segera keluar dari ruang dunia tertatai. Ketika sampai di luar ruang teratai tepatnya di kamar di rumah Nyonya Meira, ternyata hari sudah menjelang malam. Dan ternyata si Yue berada di ruang teratai hanya 1 jam saja. "Kui, kau tahu tempat putra mahkota?" tanya si Yue. "Aku tahu," jawab Feng Kui. "Kalau begitu kita ke sana," kata si Yue. Mereka keluar melalui jendela yang memang terbuka sejak tadi pagi. Seperti biasa Tiger dan Feng Kui berada di pundak si Yue. Dengan kekuatan ilmu meringankan tubuhnya, si Yue berlari dari atap rumah penduduk ke pohon atau kembali lagi di atas atap rumah penduduk. Dengan baju hitam yang dia pakai sekarang, si Yue bisa menyamarkan tubuhnya. Hingga saat dia berlompatan di atas rumah para penduduk, mereka tidak bisa melihat tubuhnya. Kalaupun ketahuan, mereka akan melihat kalau bayangan hitam lewat di atas atap mereka dengan cepat. Tak butuh waktu sampai 1 jam, mereka telah sampai di aras istana milik putra mahkota. Feng Kui mengajak si Yue melihat langsung ke dekat kamar putra mahkota Long. Dengan melompati sebuah taman, mereka berada di atas pohon bunga sakura yang tumbuh di dekat jendela ruang kamar putra mahkota. Dan di sana dia melihat kalau ada 2 orang pria yang sedang duduk di depan putra mahkota. Terdengar suara putra mahkota sedang berbicara dengan mereka. Jadi memang benar yang merencanakan pembunuhan Tabib Hong dan adalah adiknya sendiri, ucap putra mahkota dengan wajah kaget. "Benar yang mulia," dia mengakui dengan terus terang pada putra Tabib Hong dan jawab salah satu dari kedua orang itu. "Tapi kita tidak memiliki barang bukti," kata Pangeran Long. "San, itulah yang membuat kita tidak bisa menangkap Tabib Hong Bei itu yang mulia." Namun tiba-tiba seekor burung kecil kuning terbang di atas tubuh putra mahkota dan menjatuhkan sesuatu di atas pangkuan sang putra mahkota.
Tentu saja kejadian itu membuat ketiga orang itu kaget. Setelah menjatuhkan barang, burung itu terbang keluar kembali melalui jendela. Dengan cepat pangeran sadar dan mengambil barang yang ada di atas pangkuannya serta mengejar burung itu. Namun usahanya sia-sia. Saat putra mahkota Long San sampai di jendela, burung itu telah pergi dan ditelan kegelapan malam. Melihat kalau mereka tidak dapat mengejar dan menemukan burung itu, sang pangeran kesal dan kembali duduk di kursinta kembali bersama para pengawalnya. Setelah duduk dia ingat akan benda yang tadi dia ambil dari pangkuannya yang kini masih ada di genggamannya. Pangeran segera membuka tangannya, terlihat kertas putih sepertinya membungkus sesuatu. Dia perlahan membuka kertas itu. Ternyata sebuah batu giok hitam mengkilat berada di dalam lipatan kertas itu. Batu dewa, seru mereka bersamaan. Mereka kaget ada batu dewa di dalam lipatan kertas itu. Kertas kecil itu ternyata berisi catatan di dalamnya. Perlahan pangeran mengambil bati itu. Dan putra mahkota segera mengambil dan membaca catatan kecil pembungkus batu dewa. Maaf mengganggu putra mahkota. Ini hadiah perkenalan kita, di dalam sini terdapat bukti kejahatan dari Tuan Hongbei. Dan Anda bisa menyuruh seseorang menggeledah rumahnya. Di sana kalian akan menemukan sisa dari barang bukti yang membuat nama Tuan Hongbei jatuh dan keluarganya terlantar dan disiksa. Hamba hanya ingin membuktikan kalau keluarga tabib Hongbei tidak bersalah. Sahabat baru. Sahabat baru. Siapa mereka? Ucap putra mahkota pelan. Melihat catatan itu, Pangeran Long San segera mengambil batu dewa. Setelah itu dia menyuntikkan kekuatan ke dalam batu dewa. Tak lama terdengar suara percakapan yang sangat jelas dari dalam batu giok itu. Mendengar percakapan itu, dua pengawal putra mahkota kaget, karena percakapan itu adalah pertengkaran putra dari Tabib Hongdan dan sang paman. Yang mulia, itu percakapan yang kami dengar dan kami saksikan tadi siang. Ucap pengawal Mai. Benar yang mulia. Percakapan itu adalah percakapan Tabib Hongbei bersama putra dari Tabib Hongdan. Itu bukan percakapan biasa, tapi pertengkaran. Ucap pengawal San yang duduk di depan sang putra mahkota. Maksudmu, percakapan ini percakapan yang kalian dengar tadi. Ini percakapan tadi siang. Kata putra mahkota Ling San tak percaya. Benar yang mulia. Jawab mereka serempak. Ya dewa. Kini kita benar-benar punya bukti. Dari apapun itu, bukti inilah yang paling kuat. Lalu burung siapa tadi yang memberikan barang ini pada kita? Ucap putra mahkota dengan wajah bingung dan heran, juga kagum menjadi satu. Kami juga tidak tahu yang mulia. Ucap Mei bingung. Yang mulia. Ternyata ada seorang pendekar yang membantu kita untuk menegakkan keadilan buat keluarga Tabib Hongdan. Ucap pengawal Mai. Siapakah dermawan yang baik hati itu? Ucap putra mahkota dengan perasaan kagum. Dia menatap kembali ke batu dewa dan surat dari si penolong. Lalu apakah para pria yang menolong keluarga Tabib Hong dan itu, para pria yang aku temui di rumah makan? Tanya putra mahkota pada pengawalnya. Mungkin juga yang mulia. Melihat wajah dan gerakan mereka, dalam bertarung sepertinya mereka bukan penduduk biasa. Mereka tampan-tampan, dan salah satu dari mereka adalah wanita. Dan pria yang melawan Tabib Hongbei adalah pria paling tampan di antara mereka.
Ucap pengawal San menjawab pertanyaan putra mahkota. Kau membuatku penasaran San. Setelah penangkapan tabib Hong Bei, aku ingin bertemu dengan mereka. Dan besok bersiaplah untuk menggeledah rumah tabib Hong Bei. Besok aku akan menunjukkan pada ayah batu dewa ini. Dan akan meminta titah penangkapan dan penggeledahan rumah tabib Hong Bei. Ucap putra mahkota dengan tegas. Baik yang mulia. Kami akan melaksanakan perintah yang mulia. Ucap mereka berdua dan segera keluar dari ruangan putra mahkota. Setelah kepergian kedua pengawalnya, putra mahkota terlihat merenung menatap keluar kamar. Siapa kau sebenarnya? Aku tahu kau yang sengaja membuka masalah ini untuk menolong keluarga tabib Hong Dan. Tapi aku juga mengucapkan terima kasih, kau telah membuka mata kami, atas kesalahan kami pada keluarga itu. Ucapnya sambil tersenyum. Terbayang di otaknya, wajah tampan berwibawa dari pria yang berkata dengan acuh tapi bermakna di restoran saat pertemuan mereka. Tanpa dia sadari So Yue tersenyum mendengar ucapan putra mahkota Long San. Dia lalu berkata pada kedua hewan kontraknya. Kita akan memberi hadiah beberapa biji batu hitam bahan peledak pada kerajaan ini, demi membersihkan nama tabib Hong Dan. Semoga di rumah manusia iblis itu masih ada sisa bahan itu di rumahnya. Ucap si Yue di kegelapan malam. Semoga kita menemukannya. Apakah kita langsung ke rumah si sampah itu si Yue? Tanya Feng Kui. Kita langsung menanam bukti itu di gudang milik pria sampah itu seperti yang dia lakukan pada kakaknya. Ucap si Yue sambil tersenyum sinis. Bagus. Ayo kita ke sana. Ucap Tiger. Mereka segera melompat pergi dari istana putra mahkota Long San. Sedangkan putra mahkota sendiri segera membalikkan badan dan berhalan ke pembaringan untuk beristirahat. Namun baru saja dia ingin berbaring, tiba-tiba Kasim berkata kalau pengawal Han ingin menghadap. Tentu saja dia membatalkan niatnya untuk tidur. Dia segera menyuruh pengawal Han untuk masuk. Dan ternyata pengawal Han menunjukkan beberapa kejanggalan yang terjadi sebelum kejadian peledakan itu. Di malam sebelum kejadian peledakan, ada beberapa orang yang melihat Tuan Tabib Hong Bei tengah malam keluar dari rumah Tuan Hong Dan. Itu mereka lihat. Di malam sebelum kejadian meledaknya tungku obat milik sang kakak. Pengawal Han juga menemukan kalau sudah beberapa kali kalau Tabib Hong Bei ingin mencelakai sang kakak. Semua itu menambah bukti kejahatan Tabib Hong Bei. Keesokan harinya, putra mahkota bersama para pengawalnya segera menghadap sang baginda raja. Putra mahkota menunjukkan semua bukti kejahatan Tabib Hong Bei. Dia juga memberikan batu dewa Yamge dia peroleh tadi malam. Melihat batu dewa, raja kaget bukan main. Putra mahkota, dari mana kau mendapatkan batu ini? Ucap raja dengan heran. Seseorang memberikan ini sebagai bukti dari kesalahan Tabib Hong Bei. Ayah. Ucap putra mahkota pada sang ayah. Seseorang. Tanya raja dengan heran. Benar ayah. Lalu putra mahkota menceritakan kejadian saat seekor burung memberikan batu itu padanya. Dan dia juga memberikan tulasan tangan dari si pengirim. Setelah membaca catatan kecil itu, raja terlihat menghela nafas. Setelah itu, raja segera menyuntikkan energi ke dalam batu itu. Dan tak lama terdengar suara percakapan Tabib Hong Bei dengan Murong putra dari Tabib Hong Dan. Bedebah. Ternyata selama ini kita telah dibodohi oleh pria serakah itu. Seru raja dengan marah.
Untuk itu, hamba meminta perintah penangkapan dan penggeledahan di rumah Petria itu ayah. Ucap putra mahkota dengan nada tegas. Baik, pengawal. Geledah rumah kediaman tabib Hong Bei dan tangkap dia. Seru raja dengan marah. Dua kepala prajurit segera datang menghadap. Laksanakan perintah yang mulia, ucap mereka berdua. Setelah itu, mereka segera keluar. Dan putra mahkota pun ikut keluar juga. Sekian dulu ya. Aku lanjut besok. Jangan lupa like, vote dan komennya, aku tunggu. Bersambung. Episode sebelumnya, Tuan Hong Bei. Episode berikutnya, penangkapan tabib Hong Bei.